Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban, yaitu belajar. Yang mana belajar adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Oke, hari ini kita belajar tentang bab 7 tentang zakat, infak dan sedekah. Tetapi yang akan kita pelajari hanya zakat, infak dan sedekah akan dipelajari di pekan depan insyaallah ya. Oke, langsung saja. Zakat, apa sih zakat? Zakat secara bahasa adalah bertambah, bersih atau suci. Adapun secara istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita sudah punya harta yang cukup atau sesuai dengan nisabnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kepada siapa zakat diberikan, tidak asal ya. Selanjutnya, zakat itu dibagi menjadi dua: zakat mal atau zakat harta, dan yang kedua zakat fitrah. Nah, zakat mal adalah membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana At-Taubah ayat 103 ya. Nah, hukum mengeluarkan zakat mal ya, mengeluarkannya adalah fardu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu. Kalau yang nggak mampu, dia nggak wajib ya. Dalam mampunya apa? Mampu itu tadi sudah cukup nisabnya dan sudah mencapai haulnya, misalkan ya. Orang kaya misalkan udah punya hartanya banyak ya, dan sudah setahun melebihi batas nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dan zakat-zakat yang lainnya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakat mal padahal ia mampu, maka ia termasuk orang yang berdosa. Adapun zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, biasanya zakat fitrah ini dikeluarkan di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri ya, di situ zakat fitrah itu. Selanjutnya zakat mal. Nah, kalian bisa lihat di halaman zakat mal itu ya, bisa dilihat di halaman, nah di halaman berapa? Kita lihat ya, di halaman berapa itu? Ada di halaman, ini dia 82. Nah, itu macam-macam zakat mal ya. Ada kalau kita punya emas, perak, nisabnya sudah, kalau emas misalkan 20 dinar atau sekitar 85 gram. Kalau perak 200 dirham atau 595 gram. Waktunya 1 tahun ya, sudah mencapai 1 tahun. Nah, itu yang kita miliki atau lebih, maka yang wajib dizakatkan adalah 2,5%. Begitu juga barang niaga atau perdagangan, sama seperti emas, sudah mencapai 85 gram, sudah mencapai haul atau usaha yang telah berjalan selama 1 tahun, maka jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Begitu juga dengan hasil bumi ya,
rikaz, binatang ternak ya, atau binatang ternak lainnya sesuai dengan ada yang kerbau berapa, sapi berapa ya. Kalau misalkan tadi rikaz, atau rikaz itu barang temuan atau barang tambang ya. Kalau emas sudah mencapai 20 dinar atau 85 gram dan sudah mencapai 1 tahun, maka yang wajib dikeluarkan adalah 20% atau 1/5 dari yang kita temukan tadi, rikaz tadi. Adapun barang binatang ternak, kalau kita punya kambing nih 40 ekor ya, dalam waktu 1 tahun, maka itu wajib 1 ekor dijakatkan minimal ya, 40 ekor dalam 1 tahun. 40 sampai 120 ekor kalau kita punya setahun, maka wajib zakatnya 1 ekor saja, sedikit. Kalau di atas 121 sampai 200 ekor kita punya dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkannya 2 ekor. 201 sampai 300 maka wajib mengeluarkannya 3 ekor, dan seterusnya kelipatannya ya. Nah, kalau ada binatang sapi atau kerbau, minimal dalam setahun kita punya 30 ekor, maka wajib mengeluarkannya adalah 1 ekor umur 1 tahun ya. Kalau kita punya 40 sampai 59 ekor dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkannya 1 ekor sapi yang umurnya 2 tahun ya, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di situ. Selanjutnya zakat fitrah ya. Nah, tadi saya bilang zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, menjelang Idul Fitri. Nama lain zakat fitrah adalah zakat abdan atau zakat nafs atau zakat diri. Perintah melakukan zakat oleh Nabi Muhammad SAW ya, itu diterima pada tahun kedua Hijriyah ya, pada tahun kedua Hijriyah. Nah, syarat wajib zakat apa aja? Pertama, Islam. Kalau bukan Islam dia nggak wajib zakat. Yang kedua, zakat fitrah itu wajib ketika orangnya masih hidup saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan dan terbitnya fajar pada saat Id. Jadi kalau dia masih hidup sebelum sholat Id, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, adanya kelebihan makanan pada hari itu untuk keluarganya. Kalau nggak ada kelebihan, maka dia nggak wajib zakat, karena untuk memenuhi makanan keluarganya sejati cukup, maka dia tidak wajib. Maka dia menjadi mustahik ya, bukan muzaki tapi mustahik. Mustahik itu yang berhak menerima zakat. Adapun waktu membayar zakat yang boleh ya, ada berapa di sini. Yang pertama itu mubah atau boleh. Maka membayar zakat fitrah itu dibolehkan ketika di awal Ramadan sampai hari terakhir bulan Ramadan. Wajibnya yang dikatakan wajib, nah di akhir bulan Ramadan, misalkan di tanggal pokoknya 29 ya, akhir bulan Ramadan. Sunnahnya, yang paling sunnah adalah ketika setelah sholat subuh dan sampai sebelum sholat Id. Bisa dikatakan haram
itu ketika pemberian zakat setelah sholat id. Nah itu nggak boleh kita memberikan zakat fitrah setelah melakukan sholat id, maka jatuhnya bukan zakat lagi tetapi hanya zakat, tetapi hanya sedekah saja, bentuknya ya berubah. Nah zakat ini besarnya berapa sih kalau kita ngeluarin zakat? Zakat fitrah yaitu 2,5 kilo atau 3, liter, atau bisa diganti dengan uang sesuai dengan harga makanan pokok tersebut. Kalau misalkan pokoknya berasnya misalkan 10.000 dikali 2,5 kilo aja berapa misalkan ya. Manfaat zakat yaitu menolong orang yang sedang kesusahan ya. Yang kedua, membersihkan jiwa manusia dan kotoran hati supaya bersih ya. Mudah-mudahan dengan zakat tadi membersihkan harta kita dan jiwa kita. Yang ketiga, membiasakan diri mengamalkan sifat yang baik. Yang keempat, manfaatnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Dan yang kelima, manfaatnya terciptanya hubungan kasih sayang sesama manusia. Nah, yang terakhir adalah orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama miskin, fakir. Fakir itu dia nggak punya harta dan nggak punya pekerjaan ya, itu namanya fakir. Yang kedua ada miskin. Miskin itu mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga amil zakat. Amil zakat yaitu panitia yang mengurus zakat. Mu'allaf, yang keempat, mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Yang keempat adalah hamba sahaya, yaitu orang yang dijanjikan untuk merdeka atau bebas. Yang keempat, gorim, orang yang mempunyai banyak hutang ya, dan tidak sanggup membayarnya. Yang keenam tadi, yang ketujuh adalah sabilillah. Ya, sabilillah adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah ya. 7. Yang ke-8 adalah ibnu sabil atau musafir, orang yang dalam perjalanan untuk tujuan yang baik ya, dan tidak melakukan maksiatan ya. Ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan yang tujuannya adalah yang baik-baik dan tujuannya tidak bermaksiat, maka itu dia berhak menerima zakat. Itulah sebagian pembahasan tentang zakat. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.